Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Malang, Bapak Irfan Yuli Prasetyo. Kemudian Sekretaris MPD Kabupaten Malang, Bapak Dr. Uguh Wiji Pamungkas. Kemudian jajaran pengurus DPD PKS Kabupaten Malang, ada Bendahara Umum DPD PKS, ada Pak Yasir. Kemudian Ketua Bidang Kaderisasi Ustadz Taufik yang tadi memberikan tausiah kepada kita. Para ketua bidang, alhamdulillah kalau di Dapil 5 ini gudangnya para pembesar ya. Pembesar artinya para pengurus. Jadi di sini ada ketua bidang pembangunan umat, ada Ustadz Mokhtar. Kemudian ketua bidang pendampingan desa ada Pak Effendi. Kemudian Kesos ada Pak Ismail Yuda. Jadi hampir banyak sekali para ketua atau para pengurus di DPD ini berasal dari Dapil. Kemudian yang selanjutnya kami hormati juga para BCAD yang hari ini hadir dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Insya Allah nanti setelah ini akan memberikan pengenalan pada kita semua. Kemudian para ketua DPC Karangploso, Pak Ali Mustafa bersama jajarannya, dan panitia yang kali ini melaksanakan atau menjadi penyelenggara acara hari ini, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini diberi amanah sama DPC Karangploso memperkenalkan BCAD. Mungkin sebelumnya ada yang tahu kepanjangan BCAD? Belum. Doorpress, biar keluar doorpressnya, biar keluar. Ayo, yang pengurus DPC nggak boleh jawab, yang boleh dari ranting simpatisan saksi. Nggak boleh BCAD. Ayo monggo, ini ada doorpress. Ayo yang bisa, monggo Bu. Bakal calon anggota Dewan. Bakal calon anggota. Oh, oke. Dengan ibu siapa Bu? Oh, oke, monggo diambil. Alhamdulillah, berarti beliaunya mengikuti perkembangan ya, nggak tahu BCAD. Tapi yang lain bapak-bapak kayaknya nggak ada yang ngacung, nggak tahu. Ya, BCAD itu adalah bakal calon anggota dewan, jadi masih bakal calon karena belum keluar CT-nya atau daftar calon tetapnya, jadi masih namanya BCAD, bukan caleg, belum caleg gitu ya. Ya mudah-mudahan dari yang kemarin kita ajukan bisa lolos semua sehingga nanti bergelar menjadi caleg dan nanti menang di tahun 2024. Sebelum saya memperkenalkan BCAD, perkenalkan saya dulu ya. Masa yang kenalkan nggak perkenalan dulu biar nggak dikenal. Jadi nama saya Yohan Andi Prasetya, kalau panggilannya Andi. Saya tinggal di Tegal Gondo, saya warga DPC Carlos sebenarnya. Kemudian saya diamanai oleh DPD menjadi Kordapil. Jadi Kordapil ini adalah koordinir para BCAD dalam rangka untuk memenangkan tahun 2024. Dan insya Allah nanti setelah perkenalan nanti saya akan mengeluarkan doorpress. Mohon perkenalan nanti disimak dengan baik. Nanti ada pertanyaan yang nanti akan ada doorpressnya dari saya pribadi, bukan dari panitia ya. Dari panitia. Nanti insya Allah saya akan mohon disimak dengan baik. Insya Allah setiap BCAD nanti saya beri waktu karena panitia juga ngasih waktu nggak lama. Jadi maksimal 3 menit. Nanti monggo dari ini kan di BCAD-nya bukan kabupaten aja,
ada provinsi sama ada pusat juga. Jadi nanti monggo Pak Bauser dan Pak Bukuh juga nanti perkenalan, walaupun nanti juga akan memberikan orasi, tapi tidak ada salahnya memperkenalkan juga. Nanti kita urut dari pusat, kemudian provinsi, dan terakhir dari kabupaten. Walaupun kabupaten, mohon maaf mungkin ada yang belum hadir dan belum bisa gabung, nanti saya perkenalkan sendiri. Mungkin langsung saja karena waktu sudah tidak lama, dan kami sekali lagi mohon diperhatikan untuk BCAD waktunya hanya 3 menit, digunakan sebaik mungkin sehingga para hadirin ini bisa mengenal, bisa ya kalau selanjutnya bisa kemudian WA-an atau apa, bisa bekerja sama atau kolaborasi lebih mantap lagi untuk kemenangan kita tahun 2008. Langsung saja kepada Pak Bauser yang pertama, monggo memberikan perkenalannya, mungkin hanya 3 menit Pak, karena waktunya ini juga BCAD-nya banyak, bisa digunakan sebaik-baiknya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena waktunya sangat mendesak, cepat-cepat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bauser. Rumah saya di Karangploso di Ngiju, GPA. Jadi kalau mungkin teman-teman, rekan-rekan mampir, silakan. Nomornya Di Ngiju Regensi Buku di situ. Orang-orang manggil saya Ahmad Bauser atau Pak Buser, biar cepet apa itu Pak Buser gitu aja. Buser. Nah, saya ini aslinya itu nggak pantas lah jadi angkat jadi DPR provinsi, karena saya ini termasuk kalangan bawah. Karena kebesaran teman-teman PKS, kita itu diangkat-angkat, ayo mas aman jadi DPR RI. Wah, masih banyak teman-teman yang lebih tinggi, saya cuma kalangan biasa aja lah ya. Alhamdulillah dengan kepercayaan dari teman-teman, dari rekan-rekan, dari ustadz-ustadz, dari ibu-ibu semua, ini saya akan berusaha minimal menyumbang suara, meskipun nanti untuk menjadi harapan jadi itu, dan minimal itu bisa menyumbang suara ya, amin. Dan target saya, namanya target itu kalau boleh ya sekitar 45.000 lah. Harus semangat karena semangat saya juga teman-teman semua ya. Jadi saya punya target untuk kabupaten 15.000, untuk Kota Batu meskipun kecil saya punya target juga 15.000, untuk kota 15.000, kira-kira 45.000. Kalau target saya 10.000 nanti dapatnya cuma 2.350. Jadi saya bikin target 45.000 supaya apa? Teman-teman yang nanti bergabung, baik daerah, baik nanti provinsi, sama-sama semangatnya. Kalau ditanya berapa? Alah, wis pokoknya gelundung lah. Gimana ini kepercayaan amanah dari teman-teman? Minimal saya nggak jadi ada teman saya yang bisa duduk di DPR RI. Semangat juga. Saya punya target gitu, mulai dari usaha paling bawah. Jadi program itu program menengah ke bawah, UKM ke bawah, menengah dan menengah ke atas. Jadi untuk target program menengah ke bawah saya itu sederhana, cuma jualan kue punya 2 tempat. Ya alhamdulillah itu yang ngirim itu nitip ada 60 orang. Punya pelanggan kurang lebih 10.000 lah. Nanti diminta tolong sekolah nama tolong. Kan sudah agak dapat dikit lah. Nah gitu, jadi ibu pokoknya kenal. Kebetulan teman-teman saya kalau pagi juga ibu-ibu. Wah antri bu, kalau enggak di Jodojo. Nah, nanti mungkin bisa nitip di berbagai macam kue, berbagai macam sayur. Alhamdulillah langganan saya juga ibu-ibu.
Itu target sasaran utama saya yang masalah menengah ke bawah. Target saya juga untuk wilayah kabupaten itu bisa LMDH, ada KTH, dan kelompok tani. Nah, untuk target saya di LMDH, saya itu dipercaya bertani sebagai pengawas bertani, pembantu lah. Itu di wilayah Batu. Itu wilayah Batu banyak plang. Itu sama bertani. Bertani sama organisasi itu cuma 2 bulan. Itu kemarin saya untuk sebagai pengawas di wilayah Batu itu 3.000 hektar. Jadi di situ banyak petani-petani juga sering saya kumpulkan. Jadi banyak itu dari LMDH dan KTH. Nah, untuk KTH itu saingannya juga berat. Kemarin saya sudah koordinasi untuk wilayah Kabupaten Malang Raya. Untuk pengurusnya mungkin ada 250 kelompok. Satu kelompok 250. Itu saya datangi, Mas. Ya lah KTH itu aku nuntut. Maaf ya sudah KTH, Mas. Mas, untuk KTH itu sudah ada PSI. Ini harus bisa. Lebih apa? Karena raja hutan nanti bisa diizinkan untuk ya wes gak apa-apa. Kono mlebu tak tambah tak perkuat aku jalan selangke kowe gak usah akeh kono sing akeh. Soalnya Mbak Cuma banyak nasa tak nunut ae program kuwi lah liyane. PKS yang terkuat. Jadi nilai kuwi tok kene pakile. Siap. Alhamdulillah dari itu sudah kompak. Terus dari kelompok tani itu sudah jalan juga, sudah ada yang mengumpulkan dari Mas Diwala di Wonosari. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan. Wah, luar biasa. Beliau ini adalah mungkin saya ralat ya. Kalau nggak salah pusat ya Pak, bukan provinsi ya. Nah, beliau ini BCAD pusat, dan alhamdulillah tadi sedikit sudah banyak menyampaikan program-programnya. Nanti monggo yang kan Bapak Ibu sekalian ini Karang Pelosok dekat dengan hijau ya, hijau kan Karang Pelosok, jadi bisa nanti lanjut di Kopdar atau apalah gitu ya. Langsung saja ke berikutnya Pak Ugu. Nanti dicambung ya Pak. Oke, langsung ke kabupaten. Insya Allah di sini ada bapak-bapaknya 4, kalau ibu-ibunya 2, sebenarnya kurang 1 ya, kurang 1 Bu. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu Bu berhalangan hadir. Beliau adalah nama lengkapnya Bu Kanti Utami. Beliau tinggalnya di Sengkaling, di Mulia Agung. Insya Allah nanti kalau pemilu 2019 kemarin beliau mencalonkan pusat mungkin sudah tidak asing lagi. Insya Allah untuk 2024 nanti akan bertarung di DPRD Kabupaten. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada Ibu Silvana yang dari jauh-jauh untuk memberikan perkenalan kepada saudara-saudara kita yang ada di Karang Pelosok. Monggo Bu, waktu hanya 3 menit. Kecil ternyata. Di sini perlu kami sampaikan dulu sambil menunggu beliau maju. Nanti kita akan selesaikan acara kita dulu ya Bu ya. Jadi meskipun adzan ataupun qomat kita tetap berhenti sejenak, tapi nanti kita lanjutkan acara, kemudian sholatnya nanti bersama-sama. Begitu nggih? Jadi tidak usah buyar dulu ketika dengar adzan atau qomat, nanti kita tetap berjamaah setelah selesai acara. Baik, lanjut kita dengarkan berikutnya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu cuma 3 menit aja, jadi alhamdulillah dan banyak-banyak. Perkenalkan, nama saya Silvana Onto. Saya asal dari Sulawesi, tapi udah berdomisili lama di Batam.
20 tahun. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sebenarnya hari ini saya lagi ada kesusahan. Cuman saya karena sudah ngomong mau datang, saya datang. Anak saya tadi habis kecelakaan. Jadi yang ditabrak masuk di Karsa Wisada. Belum tahu apa sadar apa enggak, saya enggak. Jadi saya memperkenalkan diri aja, saya namanya Silvana. Saya ingin berjuang untuk ibu-ibu, anak-anak. Itu aja. Jadi panjang lebar. Saya berjuang untuk kita semua aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Silvana, dan kami turut prihatin atas musibah yang diterima ini. Semoga segera selesai urusannya, bisa bersama-sama kembali berjuang dengan kita semua. Selanjutnya kepada Mbak Putri Yani, ini ada ya Mbak Putri ya. Mbak Putri Yani ini orang Karangploso, rumahnya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jadi dekat rumahnya. Nanti akan memperkenalkan. Monggo, waktu hanya 3 menit Mbak, dimaksimalkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putriani Ainul Zuhroh. Nanti kalau di kotak di kertas suara Bu, kalau misalnya jadi ada SSG-nya. Itu bukan sarjana sayur atau sarjana cantik, bukan ya, bukan, saya bukan seperti ini. Saya dulu mahasiswanya Ustaz Taufik yang tadi ngasih tausiah, itu sarjana syariah. Cuman waktu saya lulus kayaknya agak pilek gitu ya Bu, jadi gelarnya diganti SSI. Setelah saya lulus kembali ke SHI. Jadi nanti kalau ada SSI-nya bukan sarjana sayur ya Bu, sarjana syariah. Kalau alhamdulillah di sini saya diamanati untuk menjadi caleg milenial, mewakili teman-teman muda-mudi. Semoga nanti dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, muda-mudi PKS menjadi muda-mudi yang lebih bermanfaat untuk banyak umat. Kenapa sih penting gak sih kalau misalnya calon milenial itu penting sekali menurut saya itu? Karena kan Bapak Ustadz yang di depan ini tidak semuanya tuh berdiri di depan sini ya. Kan nggak mungkin kalau sampai usia 90, 100, apalagi kan di dalamnya 60 sampai 70 ya. Ada yang di atas 90 mungkin Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau mudah-mudahan kita ini yang melanjutkan perjuangan harus kita persiapkan dari sekarang seperti itu deh. Dimulai dengan bergabung dengan saya, bergabung dengan PKS, kita maju bersama dengan doa dan dukungan Bapak Ibu yang sudah sepuh semua ini, gitu deh. Jadi saya mohon doanya untuk mudah-mudi kita supaya lebih berkualitas, lebih bermanfaat dan lebih jaya. Mohon doanya ya Pak Muhtar. Sudah berubah soalnya jangan lihat yang maju sudah berubah. Waktunya saya dan teman-teman harus mempersiapkan diri dari sekarang seperti itu ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putriani atau panggilannya Mbak Ain, luar biasa. Beliau memang milenial ya. Jadi bahasanya mohon maaf kalau kecepatan ya diterima saja gitu. Kayaknya tadi ngomongnya cepet banget. Nggak apa-apa, nanti insya Allah kalau Bapak Ibu punya anak, punya apa ya, butuh menyalurkan bakat atau apa bisa menghubungi beliau karena beliau sangat intens di bidang pemuda ya atau milenial, khususnya di digital, yaitu konten kreator. Mungkin yang suka-suka nyangkul kayak gitu bisa dikeluarkan di YouTube atau media sosial yang lain. Selanjutnya kepada monggo Pak Effendi dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi Sudarmono. Saya juga seumuran dengan Mbak Putri tadi. Saya juga tidak mau dikatakan saya lebih tua, karena saya sampai hari ini saya tetap bersemangat muda. Siap 5.000 suara. Jadi biarpun usia tua, tapi Ustadz Mukhtar ini ayah dari Bu Putri juga guru saya, jadi sama-sama sebagai orang tua.
Baik, saya tidak panjang lebar. Saya memperkenalkan diri, nama saya Effendi Sudarmono. Alamat saya sebenarnya kota, cuman karena saya ingin berada di kabupaten. Saya 2006 di Kabupaten Malang, tempatnya di daerah Sengkali, Desa Landung Sari dan Kecamatan Dau. Semangat saya untuk pemilu ini, kita jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Mbuh piye carane kudu iso dadi. Di dapil 5 harus ada satu kursi minimal. Jadi dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya cuma mengkritik ya tadi Ustadz Azam sama Pak Sam maju tadi katanya 57 DPT Karangploso. Itu dapil 5, sebenarnya 57 itu hanya di Karangploso, 57.000 itu hanya di Karangploso, Pak. Kalau dapil 5 itu ratusan ribu. Jadi 57 peluang jenengan itu untuk mendapatkan satu kursi dengan satu Karangploso aja 10.000 itu berarti nggak ada 1%-nya, sekarang 10%-nya. Ya, jadi itu semangat, kita harus semangat karena kita biarpun usia sudah dikatakan tua, tapi kita semangat harus tetap muda. Dan saya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Effendi Sudarmono, beliau dari Landung Sari, Dau. Alhamdulillah kalau nanti perkenalan di sini kira-kira yang dari Dau dihitung berapa, nanti dihitung ya. Nanti jadi pertanyaan bisa jadi. Monggo selanjutnya kepada Pak Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi karena sebelum perkenalan, karena ini masih suasana halal bihalal ya, masih Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua bapak dan ibu yang ada di sini. Semoga amal dan ibadah kita diberikan pahala yang baik. Kemudian kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang di tahun depan. Baik, untuk tidak berlama-lama, untuk para sepuh, para sini sepuh, bapak ibu semua yang sudah menyempatkan hadir, kami terima kasih banyak sudah diberikan ruang dan waktu untuk memperkenalkan diri kami sebagai PCAD di Dapil 5. Nama saya Yudo Irianto, saya tinggal di Dau. Daunya Sumber Sekar, mungkin kalau bapak ibu sudah banyak yang tahu ya. Sumber Sekar, lapangan dekat Pasar Kambing. Makanya jenggotnya kayak kambing Pak gitu ya. Cuman dipelintir biar nggak kayak kambing, nggak mirip-mirip banget gitu. Jadi guyonan Pak Gus biar nggak apa ya, biar nggak kaku ya guyonan menjelang makan siang. Baik, saya sebagai PCAD di Dapil 5 dengan tempat tinggal di Dau, hanya menyampaikan mohon doanya, mohon dukungannya kepada Bapak Ibu semua, dari mulai ketua DPC, ketua ranting, relawan-relawan semua. Kami bertujuh yang ada di gambar ini mohon dibantu untuk mensukseskan 2024 PKS Dapil 5 dapat kursi minimal 1 dan 2, begitu. Oke, mohon doanya sekali lagi, mohon doa dan dukungannya supaya kita di Dapil 5 ini pecah telur. Jadi kalau pecah telur itu telurnya bisa dimakan, bisa dinikmati untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudo. Beliau ini juga dari kecamatan sebelah,
Jadi nanti dihitung ya sudah berapa ya kecamatan sebelah. Selanjutnya monggo Pak Yasir. Dia ini tadi jauh-jauh dari Gresik menyempatkan hadir di sini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Yasir Arafat. Alhamdulillah ini periode ketiga ya saya disuruh maju sebagai caleg, disuruh maju oleh Pak Irfan ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 2014 dulu kita berada di urutan ke-8 dari 7 kursi, hampir dapat gitu. Tahun 2019 juga seperti itu, di urutan ke-8 juga hampir dapat ya. Oleh karena itu tahun 2024 ini saya menggeret istilahnya, meminta tolong para petarung sebagai bakal caleg ini untuk bersungguh-sungguh ya, dan didukung tim yang luar biasa dari DPC dan ranting 6 DPC dan ranting di 60 desa untuk mengamankan satu kursi kita tahun 2024 yang sebelumnya kita urutan ke-8, maka kita pastikan nanti tahun 2024 urutan ke berapapun ya minimal kita bisa dapat satu kursi. Jadi saya mohon kepada seluruh ranting terutama yang ada di Karangploso 9 desa ini menjadi memperoleh suara unggulan ya. Saya berharap 2024 Karangploso ini lebih banyak daripada Ndau ya. Kalau Ndau tahun 2019 kemarin dapat 5.000 suara, harapannya Karangploso 2024 bisa 2 kalinya ya. 10.000 seperti itu katanya Pak Sam ya. Dan semoga itu menjadi target yang realistis bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasir Arafat. Beliau alhamdulillah 3 kali menjadi caleg dan insya Allah ini yang keempat kalinya, mudah-mudahan pecah telur. Amin. Mohon doanya dan dukungannya. Beliau juga dari kecamatan sebelah. Terakhir kepada Pak Irfan Yuli yang tadi sudah beliau menyampaikan sambutan, kali ini memperkenalkan diri lebih khususnya biar mantap gitu ya. Enggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak usah memperkenalkan diri karena sudah perkenalan tadi. Jadi sudah ada gambarnya juga. Cuman cerita saja tadi katanya kalau Pak Yasir diminta Pak Irfan untuk nyalek lagi, dan saya diminta Pak Yasir untuk nyalek di sini. Jadi saya termasuk yang diminta bertarung di Dapil 5, meskipun saya bukan orang Dapil 5. Tapi alhamdulillah insya Allah ini luar biasa. Baru kali ini Dapil 5 itu 7 orang BCAD-nya itu petarung semua. Umpama DKI jago nomor langsung mekrok langsung pengen tarung, dan insya Allah semua sudah bergerak. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa 2024 ini wis wayahe PKS Dapil 5 oleh kursi. Allah Akbar. Jadi insya Allah tidak ada pilihan lain. 1 kursi atau 2 kursi untuk Dapil 5 itu harga mati. Harga mati, bahasa sekarang kan NKRI, harga mati. Dan kita juga memastikan Dapil 5 dapat kursi insya Allah. Insya Allah itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan, perkenalan tambahan tadi ya. Insya Allah itu tadi BCAD Dapil 5 dan ada pusat juga, walaupun sebentar, mudah-mudahan panjenengan sekalian masih ingat. Sebenarnya mau saya kasih pertanyaan atau door prize, tapi karena waktunya ya nanti kalau ada lagi, masih ada waktu nanti saya sampaikan. Dan kami harap kolaborasi kita semua, saya mewakili para BCAD untuk semua harus bergerak, mulai DPC, DPRA, kemudian simpatisan dan relawan
kita berkolaborasi. Mudah-mudahan target kita 17.000 tahun 2024 bisa tercapai dan kita punya alat gitu ya, punya anggota legislatif, karena dari tahun 2009 sampai kali ini Dapil 5 belum dapat. Mohon doanya di tengah-tengah doa-doa Bapak Ibu sekalian di sholatnya, sehingga kita tahun Dapil 5 tahun 2024 dapat. Mungkin itu aja dari saya sebagai pengantar dan memperkenalkan BCAD. Selanjutnya monggo saya serahkan kepada pembawa acara untuk dilanjutkan karena sudah siang. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai nanti akhir. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Mas Andi yang telah mengenalkan BCAD, dan alhamdulillah semuanya sudah kenal. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi untuk mendukung BCAD yang baru saja mengenalkan diri di depan kita semuanya. Mudah-mudahan kita sama-sama meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebelum nanti kita mengikuti acara terakhir yaitu doa yang satu taufik nanti, kita dengarkan dulu pembakar semangat kita, yaitu orasi kemenangan yang akan disampaikan oleh Dr. Pugo Wiji Pamungkas MM. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan kemuliaan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat atas dedikasi dan keteladanan yang beliau berikan sehingga kita sampai hari ini bisa menikmati indahnya usul. Pertama-tama yang saya hormati Pak Irfan Yuli, Ketua DPD, Pak Yasir Arafat, Bendara DPD, Pak Eko, terima kasih sudah datang sebagai perwakilan DPW. Pak Bauzer, atur nuwun Pak, Tarung Sejati. Bapak Ibu pengurus DPC Karangploso, para kader DPC Karangploso, ketua Depra, pengurus Depra yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah. Ini adalah sebuah karunia yang harus kita syukuri bersama, karena sekali lagi kalau bukan karena Allah, kita tidak akan tergerak untuk berkumpul dan bertemu dan berwajah pada kesempatan siang hari ini. Dan saya pikir inilah salah satu energi dan kekuatan, kalau saya boleh sebut, internal resources yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dari sekian banyak partai politik, dari sekian banyak kontestan pemilu 2024, salah satu partai yang saya pikir paling siap untuk kemudian bertarung dan kemudian menjalani aktivitas pemilu di 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang adalah Partai Keadilan Sejahtera. Karena apa? Karena kita punya internal resources. Apa itu internal resourcesnya PKS? Adalah kader. Adalah Bapak Ibu semuanya yang hari ini hadir di sini. Adalah Bapak Ibu semuanya yang selama ini sudah bersama-sama PKS. Adalah kita semuanya yang memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Bahwa kita memahami berpartainya PKS itu tidak hanya aksi untuk kemudian kita mendapatkan kekuasaan, tetapi kita memiliki kemuliaan tujuan. Kita memiliki nobility of purpose, bahwa kita ingin memakmurkan jagat semesta ini. Kita ingin menjadikan bagian dari apa yang kita kontribusikan itu membawa kebaikan bagi banyak manusia. Oleh karena itu, kalau kita saksikan 2 periode PKS Kabupaten Malang tidak mendapatkan kursi, apakah kemudian PKS itu mati dan kemudian tidak ada kegiatan? Kita saksikan tidak. Justru di fase-fase itu kita malah kemudian memiliki gairah untuk menghidupkan kontribusi kita kepada masyarakat. Nah inilah yang kemudian yang dimiliki oleh PKS, yang saya pikir tidak dimiliki oleh partai lain. Yang sekaligus kalau di dalam bisnis ini menjadi corporate value, ini menjadi nilai unggul yang harus Bapak Ibu semuanya narasikan, yang harus Bapak Ibu semuanya sebagai kader PKS, sebagai caleg PKS
untuk kemudian dikampanyekan kepada masyarakat, disampaikan kepada masyarakat bahwa kita PKS, bahwa kita Partai Keadilan Sejahtera adalah partai politik yang hadirnya kepada masyarakat itu tidak musiman. Bahwa kita adalah partai politik yang datangnya, yang bersentuhan dengan masyarakat itu tidak hanya sekedar ketika menjelang coblosan, tetapi sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang waktu kita terus berinteraksi dengan masyarakat, kita terus berbuat untuk masyarakat, kita terus memberikan kontribusi terbaik kita kepada masyarakat. Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mereview kembali, kira-kira apa sih yang kemudian bisa menyebabkan kita itu meraih kemenangan? Di tengah-tengah memang hari ini situasi politik, angin politik sepertinya akan berpihak kepada PKS. Situasi politik, angin politik sepertinya akan mengarah kepada PKS. Karena apa? Karena hari ini orang semakin kesini, semakin bertambah waktu, semakin bertambahnya kemajuan zaman, semakin meleknya orang dengan teknologi dan informasi, orang semakin gampang untuk kemudian melihat, membedakan, ya, mencerna, dan kemudian memilah-milah kira-kira partai dan wakil yang siapa yang kemudian layak untuk kemudian bisa jadikan pilihan. Hari ini Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat dari sekian banyak partai politik, saya pikir PKS ini yang kemudian memiliki kartu struk untuk kemudian melenggang menjadi pemenang di di pemilu 2024 mendatang. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, dari pemilu ke pemilu, selalu saja di Indonesia itu pemilih yang dinamakan ignorant voter. Ignorant voter itu adalah pemilih masa bodoh. Itu adanya di tengah-tengah. Itu selalu saja jumlahnya itu lebih banyak. Jumlahnya lebih dari 62%. Ignorant voter ini yang kemudian menyebabkan tahun 2009 Demokrat itu menang. Bahkan di tetangga saya itu tukang cukur itu jadi dewan, Pak. Tukang cukur jadi dewan. Sopir mikrolet jadi dewan. Karena ada gelombang Demokrat yang dia mampu memanfaatkan ignorant voter tadi itu. Para pemilih yang kemudian mereka ini tidak ke sana juga tidak kemari. Tidak memihak ke situ juga tidak memihak kepada yang lainnya. Artinya mereka ini ditentukan arahnya, pilihannya oleh seberapa kuat kemudian narasi yang dibangun oleh partai politik. Mereka ini menentukan pilihannya dari seberapa kuat kemudian narasi yang kemudian gagasan-gagasan yang kemudian disampaikan oleh para caleg-caleg dari partai politik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sebagai salah satu partai kader, kita ini terlahir dari rahim reformasi yang kemudian membawa mandat untuk kemudian menjadikan semangat dan gairahnya reformasi itu harus terus kita bawa. Semangat dan gairahnya perubahan itu harus terus kita bawa. Di tengah-tengah mungkin hari ini kekuatan status quo yang sangat luar biasa. Tadi pagi saya menulis status tentang status quo. Memang enak menjadi status quo, tetapi begitu banyak yang menghantui status quo. Dan kalau kemudian kita mampu memanfaatkan peluang ini, maka insya Allah PKS akan ditakdirkan oleh Allah menjadi pemenang pada pemilu 2024 mendatang. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang kemudian menjadi salah satu penentu, ya, yang kemudian mampu menjadikan kita, menghantarkan kita semuanya untuk sampai mendapatkan kemenangan. Yang pertama itu memang harus ada kekuatan kader yang terkonsolidasi dengan sangat luar biasa. Karangploso saya pikir salah satu daerah penyangga kota, dan daerah penyangga kota itu mirip-mirip sosiodemografinya seperti orang-orang di kota. Tentu karakteristiknya orang Karangploso berbeda jauh dengan orang-orang yang ada di Wajah. Tentu karakteristiknya orang Karangploso sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang ada di Sumber Manjing Wetan. Tentu karakteristiknya orang-orang Karangploso berbeda jauh dengan orang-orang yang ada di Kalipari. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, hal ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Kultur atau sosiodemografi dari pemilih kita, masyarakat kita itu harus kemudian benar-benar mampu kita internalisasi, yang itu nanti bisa menjadi sebuah produk narasi, produk gagasan, produk kampanye-kampanye yang kemudian kita akan lakukan kepada masyarakat kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bowser sangat luar biasa. Beliau punya gagasan untuk menjadikan UMKM sebagai partnernya. Ini sangat luar biasa. Gagasan dan aksi di lapangan. Dan ini harus terus kita kapitalisasi. Ini harus terus kemudian dilakukan, dikerjakan
oleh seluruh kader PKS, oleh seluruh BCAD PKS. Kalau kekuatan kader sudah terkonsolidasi, kalau kekuatan kader kemudian sudah terinternalisasi, maka saya yakin ya tidak ada satupun kekuatan yang bisa membendungnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, yang harus kita pahami bersama adalah bahwa kekuatan mobilisasi BCAD ini harus diberikan saluran. Ya, bapak-bapak yang tadi sudah dikenalkan, Bapak Ibu BCAD yang sudah dikenalkan, 7 BCAD di Dapil 5 yang sudah dikenalkan tadi itu, kita semuanya harus mensupport. Kita semuanya harus memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Kita semuanya harus memberikan saluran-saluran. Kita semuanya harus kemudian memberikan jalan kepada beliau-beliau ini agar kemudian apa? Agar kita perolehan PKS lebih maksimal. Agar kemudian perolehan suara PKS lebih kemudian memiliki dampak yang sangat luar biasa. Oh belum? Oh ini karena sudah ada. Jadi yang pertama Bapak Ibu semuanya adalah konsolidasi kader. Jadi kita semuanya harus terkonsolidasi. Ya kalau kita nanti bertemu dengan friksi-friksi kecil, sebagaimana mungkin tadi juga sudah disinggung-singgung oleh Ustaz Taufik, ini menjadi bagian yang seharusnya menguatkan kita. Namanya orang berbeda, isi kepala, isi pikiran, isi segala macamnya, tentu kita berbeda pikiran. Dan tentu saja terjadi gesekan-gesekan. Tetapi yang harus kita pahami bersama bahwa seharusnya dengan gesekan itu membuat kita semakin melesat. Seharusnya dengan friksi-friksi itu membuat kita semakin terkonsolidasi, bahwa kita memiliki tujuan dan orientasi bersama untuk kemudian mendapatkan kursi di Dapil 5 untuk meraih kemenangan di Dapil 5 bagi Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tadi adalah bagaimanakah kita mampu mendorong secara luar biasa para BCAD kita. BCAD kita harus bekerja dengan maksimal, dan saya pikir infrastruktur yang sudah dibangun oleh struktur harus mewadahi, harus bisa mewadahi semua BCAD yang ada di Dapil 5 ini, sehingga kerja-kerja dari BCAD kita menjadi optimal. Kerja-kerja BCAD kita semakin luar biasa. Kerja-kerja BCAD kita semakin luar biasa. Dan saya pikir dua hal ini yang kemudian harus kita lakukan bersama di tengah-tengah situasi yang kemudian hari ini terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang harus kita pahami bersama bahwa pemilu 2024 adalah momentumnya PKS. Para kiada kita, para pimpinan kita di pusat sudah berikhtiar sangat luar biasa. Salah satu tandanya itu apa? Dengan bergantinya logo partai kita. Kalau dulu itu logonya adalah Ka'bah, sekarang berganti dengan logo oranye, bentuknya kayak jeruk. Siapa yang tidak suka jeruk? Semuanya suka jeruk oranye, betul kan? Jeruk oranye itu pasti manis begitu. Ini salah satu ikhtiar bahwa ceruk market yang ada di tengah itu sangat luar biasa besar. Nah kalau kita semuanya para BCAD, para kader bisa memposisikan diri kita untuk kemudian kita berada di posisi tengah-tengah. Di tengah-tengah itu artinya kita menjadi rumah besar bagi semua masyarakat. PKS menjadi rumah besar bagi semua golongan. PKS menjadi rumah besar bagi semua kelompok. PKS menjadi rumah besar bagi semua organisasi, komunitas, ormas, apapun itu. Maka insya Allah orang akan menaruh harapan yang sangat luar biasa. Maka insya Allah PKS akan menjadi besar karena kita memposisikan sebagai rumah besar bagi semua orang. Nah salah satu catatan agar kemudian kita bisa menjadi rumah besarnya semua orang, semua masyarakat, maka kita sebagai pengurus, sebagai kader, sebagai BCAD harus memiliki sikap negarawan dan nasionalisme yang sangat luar biasa. Kita harus mulai mengkikis isu-isu yang berbau agama, isu-isu yang berbau apa misalkan lagi suku, ras dan seterusnya. Ini yang kemudian harus kita lakukan karena kita memposisikan sebagai partai di mana rumah besar bagi masyarakat, bangsa dan negara itu adalah Partai Keadilan Sejahtera. Sebagaimana mungkin kalau kita lihat partainya Erdogan di Turki, betapa pemilih beliau itu bukan hanya orang Muslim, bukan hanya orang yang rajin beribadah, tetapi orang apapun, jenis orang apapun kemudian menjadi loyalis dari Erdogan. Dan ini semua yang harus kemudian kita duplikasi bersama, Bapak Ibu semuanya, menjadi semangat bagi kita semuanya. Kita saling mensupport, kita saling memotivasi, kita saling menginspirasi, kita saling mendukung
kita saling menguatkan, kita saling menyatukan, kita saling menghubungkan. Agar apa? Agar tujuan besar yang ingin kita capai, yakni kita meraih kemenangan, yakni kita meraih kursi di Dapil 5, kita meraih suara dengan suara terbanyak di Dapil 5, semuanya bisa terwujud. Jangankan kursi, Bapak Ibu semuanya, para pendahulu kita itu sudah membuktikan setiap peperangan yang terjadi yang dialami Rasulullah itu selalu jumlahnya tidak seimbang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seterusnya, semuanya tidak seimbang. Tetapi kemenangan itu bisa diraih oleh Rasulullah SAW. Kita lihat misalkan Muhammad Al-Fatih, dalam waktu semalam dia bisa mengangkat 70 kapal. Ini kan pekerjaan yang mustahil. Ini kan pekerjaan yang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah bagian yang insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, semuanya pasti akan bisa terwujud. Insya Allah demikian Bapak Ibu semuanya, pengantar atau dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya. Yang terpenting kita harus bersatu. Yang terpenting kita harus saling menguatkan. Yang terpenting kita harus saling mensupport, saling mendukung di antara kita semuanya. Dan kalau sudah seperti itu, maka insya Allah kemenangan akan bisa kita raih. Aku qouli hadza fastaghfirullaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada Dr. Bogo Wiji Pamungkas MM. Beliau ini biasa membakar semangat karyawan rumah sakit Wajah Usada ya. Dan juga semangat kalau kita lihat sering beliau masuk quran katanya, padahal nggak tahu orangnya besar tapi bisa sering masuk quran juga itu saya lihat. Di media juga banyak kata-kata luar biasa membakar semangat beliau yang disampaikan, dan pagi hari ini alhamdulillah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa membakar semangat kita juga untuk menuju kemenangan PKS di 2024. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian dirahmati Allah SWT, dengan berakhirnya orasi kemenangan tadi, maka selanjutnya kita akan mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Taufik As'ad. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengijabahkan doa-doa kita, mengamini doa-doa kita, dan merealisasikan kemenangan kita di 2024. Ala hadiniya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afafa wat tuqa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka fathan mubina. Allahumma inna nas'aluka fathan mubina fi 'amil qadim fi intikhab fi 2024 ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la musafiran illa yassartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaiji dunya wa anta radin anna ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Hari ini kami bertekad ya Allah, kader-kader PKS Dapil 5 dan Karangploso ya Allah, bertekad untuk memenangkan agama-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, menangkan kami di pemilu 2024 ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni orang tua kami, ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah hari ini ya Allah, maka sembuhkan ya Allah. Kalau ada di antara kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah yang sedang ada di rumah sakit, apakah karena penyakit, apakah karena kecelakaan ya Allah, maka angkat penyakitnya ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami sekarang bertenaga untuk menegakkan doa ini ya Allah adalah tangan ya Allah,
tangan yang kadang membentak, tangan yang kadang memukul anak-anak kami ya Allah, tangan yang kadang kemudian ya Allah maafkan kami ya Allah kesalahan tangan-tangan kami ya Allah. Ya Allah, mata kami ya Allah yang sekarang mungkin berdoa berkaca-kaca ya Allah, itu adalah tangan yang juga maksiat kepadamu ya Allah, adalah mata yang maksiat kepadamu ya Allah. Maka ampuni mata kami ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni kami ya Allah. Hanya dengan ampunanmu ya Allah kami berharap maghfirahmu, kami berharap ampunanmu ya Allah. Allahumma ya Allah la tadar Allahumma fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa memenangkan agamamu ya Allah, bisa memenangkan partaimu ini ya Allah, sebagaimana Engkau janjikan ya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad di jalanmu ya Allah, Engkau akan tunjukkan jalan-jalan kepada kami ya Allah. Bimbinglah kami untuk bisa memenangkan perjuangan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Ustaz Taufik yang telah membawakan doa. Mudah-mudahan doa yang dilaturkan tadi dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami persilakan untuk grup Nurul Muhibin untuk mengambil posisi. Dan sebelum diakhiri, insya Allah sudah selesai acara kita. Ada titipan pertanyaan ini ya. Door prize dari Mas Andi. Kita juga ada door prize dari panitia juga masih ada nih ya. Jadi kita ambil waktu sejenak sambil menunggu Nurul Muhibin yang akan bersama kita untuk menikmati hidangan siang hari ini ya. Baik, yang pertama yang bisa menjawab ini kayaknya selain yang disebutkan tadi, selain pengurus DPC, selain pengurus DPD apalagi tidak boleh ya. Kalau pengurus DPR boleh ya Mas Andi ya. Nah, DPR atau simpatisan BCA nggak boleh Mbak. BCAD nggak boleh ya. Karena yang disebutkan. Baik, sebutkan nama-nama BCAD yang tampil di depan tadi. Angkat tangan yang bisa dari pengurus DPR ke bawah, simpatisan, relawan. Angkat tangan yang bisa, akan diberikan door prize hadiah dari Mas Andi. Ada? Dari bapak-bapak? Ranting? Ibu-ibu? Oh ya, silakan ibu. Boleh maju ke depan. Maju ke depan dan menghadap ke selatan. Boleh maju ke depan ibu, ke sini sebentar.